guys, nama aku Risma Nur Afifa dengan NIM 0123241199. Nah, di sini tuh aku bakal ngebahas tentang satu berita yang benar-benar viral banget waktu itu ya. Nah, ini tuh tentang Andrea Yudias, influencer kondang yang kena doxing sama Okta Wirawan, si pemilik Almas Fried Chicken. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah. Jadi, awal mula kejadiannya tuh, Andrea ini bikin konten yang nyinggung tentang pinjaman online atau pinjol, yang katanya sih ada sangkut pautnya sama beberapa restoran fast food, termasuk Almas Fried Chicken ini. Nah, si Bapak Okta yang menjadi ownernya itu langsung kebakaran jenggot gitu. Dia ngerasa bisnisnya tuh difitnah karena dituduh afiliasi sama pinjol. Tapi Andrea sendiri ngotot loh. Dia itu bilang nggak pernah nuduh langsung kayak gitu di kontennya. Ribet kan? Nah, gak lama kemudian Andrea itu dapat DM atau direct message dari Okta di Instagramnya. Kayak astaga, kalian tahu itu isi DM-nya tuh data-data pribadi Andrea, data-data pribadi dia sendiri sampai keluarga-keluarganya. Itu dari alamat rumah sampai nomor identitas tanpa penjelasan pula, kayak dikirim aja langsung gitu. Kayak jelas dong, Andrea tuh langsung shock dan nganggap ini tuh intimidasi serius. Kan nyebar data pribadi tanpa izin tuh kan pelanggaran hukum banget ya. Apalagi ada undang-undang perlindungan data pribadi di negara kita. Nggak pakai lama, Andreas tuh langsung laporin Okta ke Polres Metro Bekasi Kota tanggal 15 Juli 2025. Kayak, wah berani banget. Seketika kasus ini tuh langsung heboh banget di media sosial sampai ada tagar tentang #owner Almas meneror. Kayak polisi juga di situ udah konfirmasi laporannya Andrea dan lagi diselidiki terkait dugaan pelanggaran pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, karena adanya laporan dari Andrea itu, Okta tuh nggak tinggal diem aja gitu. Dia tuh melakukan klarifikasi ya. Kalau zaman sekarang lewat Instagramnya tuh dia ngebantah keras kalau Almas Fried Chicken itu terafiliasi sama pinjol atau lembaga riba. Malah dia ngancem bakal nuntut balik siapapun yang nyebarin fitnah, yang menyemari nama baik bisnisnya dan nilai-nilai Islam yang mereka anut. Wah, berita ini makin panas banget ya. Menurut aku, kasus ini tuh benar-benar bikin kita mikir seberapa penting sih keamanan data pribadi kita, dan juga gimana ya caranya kita beda pendapat di dunia maya biar nggak kebablasan sampai kena doxing. Proses hukumnya pun ini masih berjalan ya guys. Ini jadi perhatian lumayan banyak pihak loh, terutama soal keamanan data dan perlindungan hukum buat para influencer dan para pembisnis-pembisnis lainnya. Aku harap sih semoga kasus ini tuh bisa jadi pelajaran yang berharga ya buat kita semua, biar lebih bijak gitu bersosial media, karena kan serem banget ya. Apalagi sekarang tuh banyak banget jejak digital, terus kayak banyak banget kayak fiktif gitu. Orang-orang tuh gampang ditipu dengan misalnya isi namanya, tanggal lahir, alamat rumah. Itu benar-benar kita menyebarkan data pribadi, bahkan secara tidak sadar gitu. Kita nyadar kayak kita menyebarkan data pribadi kita, tapi kita terjebak dalam situasi itu. Jadi aku mohon untuk semuanya untuk lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial dan menghargai gitu privasi kita sendiri dan privasi orang lain. Nah, buat berita ini, kira-kira siapa ya yang bakal menang di peradilan? Kira-kira menurut kalian nih, siapa yang menang
di persidangan nanti.